Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Halo semua, perkenalkan, nama saya Dewanti Tiansa Fitri, NIM 201564483, kelas 1E, D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Jadi, di sini saya akan membawakan materi edukasi mengenai global warming. Nah, kira-kira di sini teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu global warming? Pemanasan global atau global warming merupakan sebuah fenomena naiknya suhu permukaan bumi yang diakibatkan oleh emisi gas yang memerangkap panas matahari atau gas rumah kaca. Tahukah kalian, kenaikan suhu di permukaan bumi mengakibatkan berubahnya iklim dan dapat berdampak pada terjadinya peristiwa-peristiwa alam seperti badai topan, badai siklon tropis, banjir, endemik, kekeringan, El Nino, dan berbagai bencana lainnya yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem yang berdampak pada terjadinya bencana ekologis. Menilik lebih jauh daripada itu, global warming sangat berdampak bagi keseimbangan lapisan atmosfer bumi yang tentunya juga mempengaruhi kehidupan di bumi. Lapisan-lapisan atmosfer tersebut atau troposfer dan atmosfer diganggu keseimbangannya oleh gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC, HFC, NOx, SOx, dan CH4. Teman-teman semua, tahu nggak sih mengapa gas-gas tersebut dapat berdampak bagi keseimbangan bumi? Pemenuhan gas CO2 di atmosfer dapat mengakibatkan perubahan suhu global dan mempengaruhi kondisi meteorologi dan geologi. Konsentrasi CO2 yang tinggi dapat memenuhi atmosfer dan memerangkap cahaya matahari di dalamnya sehingga mengakibatkan naiknya suhu di permukaan bumi tersebut. Yuk kita pelajari hal-hal apa saja sih yang menyebabkan terjadinya global warming. Yang pertama yaitu transportasi dan perjalanan. Dalam keseharian, setiap orang terbiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak dekat maupun jauh menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil ini menyuplai panas dan memberi tenaga pada mesin, maka mesin akan melepaskan karbon dan polutan lainnya, sehingga kualitas udara dan air akan menurun. Hal seperti ini terjadi setiap hari dalam berbagai jenis transportasi, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara. Dilakukan oleh jutaan orang di dunia secara bersamaan. Efek kendaraan bermotor inilah yang kemudian berakumulasi dan memerangkap panas di atmosfer. Yang kedua ialah kegiatan industri. Kegiatan industri merupakan titik awal penyebab terjadinya kenaikan suhu secara masif dari tahun ke tahun. Perpindahan perekonomian berbasis pertanian ke industrial di berbagai belahan dunia menyumbang angka besar kenaikan pemanasan global. Kadar karbon yang dihasilkan akibat kegiatan industri yaitu sebesar 412 bagian per juta dalam 150 tahun terakhir. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang telah menyebabkan peningkatan suhu bumi selama 50 tahun terakhir. Yang ketiga ialah pengundulan hutan. Menurut Bank Dunia, masih kehilangan sekitar 14,5 juta hektar hutan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang ilegal dan legal. Misalnya, banyaknya kasus penggunaan hutan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk dicuri kayunya namun meninggalkan hutan gundul dan terbengkalai. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk area industri dan tempat tinggal juga menyebabkan efek rumah kaca dan berkurangnya sejumlah pohon yang seharusnya bisa menyerap karbon dioksida. Penggundulan hutan juga menyebabkan terancamnya keseimbangan ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mendiami hutan kehilangan tempat tinggalnya.
Yang keempat ialah penggunaan listrik yang berlebihan. Memproduksi listrik membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan berbagai macam gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian akan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga setiap orang sebenarnya menghasilkan jejak karbon yang turut menyumbang pemanasan global. Semua bentuk pembangkit listrik memiliki dampak lingkungan pada udara, air, dan tanah kita. Tetapi bervariasi. Dari total energi yang dikonsumsi di Amerika Serikat, sekitar 40% digunakan untuk menghasilkan listrik, menjadikan listrik menggunakan bagian penting dari jejak lingkungan setiap orang. Yang kelima ialah produksi ternak. Meski jarang dikampanyekan, peternakan ternyata juga turut berkontribusi dalam meningkatkan pemanasan global dengan beragam cara. Merawat hewan ternak dengan jumlah besar seperti peternakan menghasilkan limbah yang amat besar, di mana limbah tersebut menghasilkan metana. Metana termasuk gas rumah kaca, di mana ia dapat memerangkap panas dalam atmosfer. Metana dipancarkan selama kegiatan produksi batu bara, gas alam, dan minyak. Pembusukan sampah organik di berbagai tempat juga menyumbang jumlah metana yang besar. Yang keenam, perilaku konsumtif. Dikutip dari EcoWatch, PBB mengungkapkan perkiraan konsumen yang membeli pakaian 60% lebih banyak dari 15 tahun belakangan. Namun, pakaian yang terbeli hanya disimpan dan tidak dikenakan. Hal ini juga terjadi pada produk-produk elektronik, namun penggunaannya sebenarnya amat jarang. Pada masa akhir pemakaian produk, sebagian besar tidak melalui proses daur ulang dan menjadi tumpukan sampah. Kemudian, lingkaran produksi bergulir lagi menghasilkan produk baru terus-menerus yang menghasilkan makin banyak polutan dan sampah. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan hal-hal apa saja sih yang sebenarnya menyebabkan terjadinya global warming? Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai masalah lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan industri. Yang pertama ialah kegiatan urbanisasi. Kegiatan ini menghasilkan masalah lingkungan yaitu air limbah, buangan industri, sedimen, buangan organik dan biologis, pengerukan pelabuhan, penimbunan tanah, pemindahan tanah, dan reklamasi. Yang kedua ialah kegiatan pertanian dan kehutanan. Kegiatan ini menghasilkan masalah lingkungan seperti pestisida, organoklorin, organofosfat, karbamat, pupuk, dan endapan. Yang ketiga, kegiatan ekstraksi minyak, penyulingan, dan transportasi. Kegiatan ini mengakibatkan masalah lingkungan seperti minyak, bisperan, dan air garam. Yang keempat ialah kegiatan pertambangan. Kegiatan ini mengakibatkan adanya masalah lingkungan seperti metal atau timah, tembaga, nikel, dan arsenik. Atau berupa endapan seperti kerusakan ekosistem karang dari endapan atau eksploitasi batu karang. Yang kelima adalah kegiatan metalurgi. Kegiatan ini mengakibatkan adanya masalah lingkungan seperti metal, khususnya tembaga, seng, nikel, dan kadmium. Yang keenam adalah kegiatan selulose. Kegiatan ini mengakibatkan terjadinya masalah lingkungan seperti senyawa organoklorin dari proses pemutihan klori, air raksa atau HC dari memproduksi soda kaustik dan klorin. Yang ketujuh adalah kegiatan tekstil. Kegiatan ini mengakibatkan terjadinya masalah lingkungan seperti zat pewarna yang mengandung metal, khususnya CD dan PB atau pestisida. Yang ke-8 adalah kegiatan plastik. Kegiatan ini mengakibatkan terjadinya masalah lingkungan seperti hasil sampingan dari produksi klorida, monomer, kadmium, dan sampah plastik. Dan pada slide kali ini, kalian dapat memperhatikan data polusi udara dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018, di mana grafik tersebut mengalami kenaikan
Lalu di tahun 2019 grafik tersebut mengalami penurunan, dan di tahun selanjutnya grafik tersebut mengalami kenaikan kembali. Di slide kali ini, kalian patut mengingat apa yang dapat kita perbuat untuk menyelamatkan ozon. Menyelamatkan ozon berarti menyelamatkan kehidupan makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya lapisan ozon, bumi kita tidak akan terlindungi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya. Mengurangi penggunaan alat yang mengandung gas rumah kaca amatlah penting untuk mencegah semakin parahnya kerusakan lapisan ozon. Mulailah dari sekarang untuk bijaksana dalam menggunakan energi. Apa yang kita lakukan sekarang akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Di sini saya juga akan mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menerapkan kegiatan 3R. Kegiatan 3R ini akan berdampak positif bagi lingkungan kita di masa mendatang. Nah, kalian masih ingat nggak 3R yang pertama itu apa sih? 3R yang pertama yaitu reuse. Reusing berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Reusing activities, berilah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Atau gunakan kembali wadah kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Nah, 3R yang kedua yaitu recycle. Recycling berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang baru yang lebih bermanfaat. Fakta yang perlu kalian ketahui, setidaknya ada 8 juta ton plastik mencemari lautan di dunia setiap tahun. Ini seperti mengosokkan truk berisi sampah plastik ke laut setiap menit. Dan 3R yang terakhir yaitu reduce. Reduce berarti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi, contohnya plastik. Nah, sampailah kita di akhir pembahasan kali ini. Buat teman-teman, supaya lebih paham mengenai penjelasan tadi, kalian dapat menyimak video mengenai proses perubahan iklim. Yuk disimak video berikut ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah,
seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta. Oke teman-teman semua, setelah kalian menyaksikan cuplikan video mengenai proses perubahan iklim tadi, apakah teman-teman semua sudah lebih paham mengenai global warming dan proses perubahan iklim? Saya harap informasi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan dalam pembuatan PowerPoint ini, saya menggunakan beberapa fitur yang tersedia dalam PowerPoint seperti shape, seperti smart art, chart, animation, transmission, dan penambahan foto maupun audio. Di akhir video ini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Pesan dari saya ialah every small action counts, let's protect the environment together. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.